ketegangan internasional kembali memanas. Kali ini, bukan hanya Amerika Serikat atau Inggris yang bersuara terhadap Cina, tapi dua negara lain yang biasanya lebih tenang kini ikut angkat bicara, Jerman dan Selandia Baru. Hubungan diplomatik Beijing dengan kedua negara barat tersebut kini berada di titik rawan, menyusul komentar keras mengenai Taiwan, Laut Cina Selatan, dan operasi intelijen Cina. Kita mulai dari Eropa. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, secara terang-terangan menyebut bahwa sengketa di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan bukan hanya masalah Asia, tetapi juga ancaman serius bagi keamanan Eropa. Dalam pernyataannya, Wadephul mengatakan, Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan adalah jalur perdagangan vital yang juga menentukan ekonomi Eropa. Setiap eskalasi militer di kawasan itu akan mengguncang stabilitas global. Bahkan, Jerman dan Eropa akan terkena dampaknya langsung, baik secara ekonomi maupun keamanan. Lebih jauh, Wadephul mengaitkan konflik Ukraina dengan dinamika di Asia. Ia menegaskan bahwa dukungan Cina dan Korea Utara terhadap Rusia memperburuk perang di Eropa, dan pada saat yang sama menciptakan ketidakstabilan di Indo-Pasifik. Komentar ini jelas membuat Beijing murka. Cina segera memperingatkan Berlin untuk tidak ikut-ikutan, menghasut konfrontasi, dan menambah ketegangan di kawasan. Bukan hanya Jerman, Selandia Baru yang biasanya dikenal sebagai negara dengan diplomasi lembut, juga terlibat adu argumen dengan Cina. Pemicunya adalah laporan Badan Intelijen Keamanan Selandia Baru, yang menyebut Cina sebagai aktor asing paling aktif dalam melakukan intervensi politik dan intelijen di negara itu. Beijing langsung membalas tuduhan ini dengan keras. Kedutaan Besar Cina di Wellington menyebut tuduhan itu hanya fitnah yang dikemas ulang dari narasi negara-negara barat lain. Meski demikian, pernyataan keras itu menunjukkan bahwa hubungan bilateral yang sebelumnya cukup stabil kini berada di bawah bayang-bayang kecurigaan. Lalu, apa yang sebenarnya dipertaruhkan di balik ketegangan ini? 1. Laut Cina Selatan. Wilayah ini merupakan jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia. Setiap tahun, barang senilai triliunan dolar melintas di kawasan ini. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan Ninedashline-nya, meski klaim itu ditolak pengadilan internasional. 2. Taiwan. Pulau ini dianggap Cina sebagai bagian dari kedaulatannya, meski memiliki pemerintahan sendiri yang demokratis. Konflik di Selat Taiwan akan berdampak besar pada stabilitas rantai pasok global, terutama semikonduktor. 3. Intelijen spionase. Tuduhan campur tangan asing yang diarahkan ke Cina semakin sering muncul di negara-negara barat, termasuk Amerika, Kanada, Australia, dan kini Selandia Baru. Isu ini semakin memperburuk citra Beijing di mata publik internasional. Dari sisi geopolitik, langkah Jerman cukup mengejutkan. Selama ini, Berlin dikenal berhati-hati terhadap Cina karena keduanya memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat. Namun kini, komentar tegas mengenai Laut Cina Selatan menandai perubahan sikap Eropa yang semakin solid dalam menghadapi Beijing. Di sisi lain, Selandia Baru yang merupakan bagian dari aliansi intelijen VVAS bersama Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia, mulai lebih terbuka menuding Cina secara langsung. Artinya, Beijing kini menghadapi tekanan bukan hanya dari Washington, tapi juga dari negara-negara yang dulu cenderung netral. Beijing tentu tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, Cina mengecam Jerman karena dianggap ikut memprovokasi ketegangan regional. Menuduh Selandia Baru menyebarkan fitnah mengenai operasi intelijen. Menegaskan bahwa pihak Barat harus berhenti mencampuri urusan internal Cina, termasuk soal Taiwan. Namun, respons keras ini justru bisa semakin mengisolasi posisi Cina di kancah diplomasi internasional. Pemirsa, jelas bahwa ketegangan geopolitik ini semakin meluas. Bukan hanya Amerika Serikat, tetapi Eropa dan Pasifik Selatan kini ikut terseret dalam rivalitas dengan Beijing. Pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa dunia sedang menuju era baru perang dingin dengan Cina sebagai pusat perhatian? Ataukah masih ada peluang diplomasi untuk meredam ketegangan?